Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, selamat datang di ruang interogasi. Narasumber hari ini, selamat datang di ruang interogasi, Bapak. Saya perkenalkan, beliau adalah Kepala BLU PBU kelas 1 Juwata Tarakan, Bapak Agustono Esos MMTR. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, apakah semakin banyak aktivitas, semakin tertekan mungkin, Pak? Gimana kisahnya? Ya, terima kasih Saudara Agent Rio. Ya, terima kasih sudah diundang di Tarakan TV. Tentunya kita sebagai pelayan masyarakat di transportasi udara sudah terbiasa ya. Ini adalah satu hajat setiap tahun yang harus kita lakukan, di mana transportasi udara ini menjadi satu pilihan buat masyarakat sebagai percepatan, di mana kalau Tarakan ini ada 3 transportasi moda transportasi ya. Ada darat, ada laut, dan ada udara. Nah, yang udara ini memang sangat diminati oleh masyarakat, apalagi Kementerian Perhubungan melalui Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan kebijakan atas tiket yang diskon 13% sampai 14%. Ada penurunan harga tiket. Ya, sehingga antusias masyarakat untuk membeli tiket mudik sangat luar biasa. Untuk kesehariannya dari mulai posko tanggal 21 yang nanti berakhir di tanggal 11 itu kita selama 22 hari memang fluktuatif naik turun. Di tanggal 22 H-9 kita mengalami lonjakan keberangkatan. Tanggal 22. Iya, okay. minus 9 ya. Minus 9 itu kurang lebih keberangkatan sekitar 1.300. 1.300-an dengan jumlah pesawat yang terbang kurang lebih 18 pesawat ini ya. 18 pesawat udara. Ya. Kalau dibilang tekanan, kita tidak tekanan, ya memang biasa. Kita menjaga saja kondisi-kondisi lain yang bisa mempengaruhi on time performance daripada penerbangan. Betul. Contoh misalnya cuaca ataupun technical reason yang disebabkan oleh fasilitas bandar udara ataupun airnav, itu yang kami antisipasi dari sejak 1 bulan sebelum masa angkutan lebaran. Itu kami juga diperiksa, diawasi atau diinspeksi oleh kantor otoritas bandar udara wilayah 7 di Balikpapan dan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sehingga kita diharapkan tidak ada fail ya, tidak ada. Jadi diharapkan lancar untuk semua fasilitas, baik SDM-nya juga itu siap dalam menghadapi lonjakan-lonjakan penumpang yang secara signifikan terjadi di masa angkutan lebaran. Baik. Ya, semuanya sudah di-preparing dengan sedemikian rupa begitu, artinya jangan sampai ada celah begitu. Namun tetap saja bagaimanapun biasanya tetap ada faktor X yang akan mempengaruhi, bagi itu cuaca, bagi juga kondisi-kondisi dan faktor lain, Pak Kepala. Artinya kesiapan bandara juga untuk bisa memfasilitasi penumpang yang datang ke bandara untuk bisa merasa nyaman, kemudian apabila terjadi sesuatu itu juga menjadi sesuatu keharusan begitu, Pak Kepala. Nah, apakah sejauh ini memang ketersiapan fasilitas untuk penumpang ini juga sudah mumpuni? Iya, untuk Bandar Udara Juwata Tarakan ini semuanya sudah standar. Istilahnya tidak dibilang mumpuni. Kita standar, ada peraturan yang kita acu untuk pelayanan kita. Ada pakemnya, Pak, pakemnya. Kemudian kapasitas terminal kita dalam 1 hari itu bisa menampung, untuk yang domestik itu bisa menampung kurang lebih 1.000 sampai 1.200 orang. Ya, 1.000 sampai 200 orang.
kontingensi apabila terjadi sesuatu delay ataupun penumpukan penumpukan atas jumlah penumpang. Kami punya kontingensi di terminal internasional yang dulu itu kita lakukan, kita aktifkan kembali untuk mengantisipasi kenyamanan penumpang, sehingga nanti kami akan lakukan satu airline atau 2 airline untuk embarkasi dan desembarkasinya di terminal ruang tunggu internasional. Baik. Ya. Dan begini Pak Kepala, artinya kalau bandara mungkin sebagai menyiapkan tempat begitu ya, baik itu untuk penumpang, baik itu untuk maskapai begitu. Namun seringkali memang media sosial sekarang semakin cepat, laju, teknologi semakin membuat kita cepat mendapatkan informasi dari seluruh Indonesia, bahkan dunia begitu. Betul. Terkadang bandara ini mohon maaf jadi tempat berdebat antara penumpang dengan maskapai, keterlambatan dan lain sebagainya. Apakah memang bandara tidak punya hak untuk bisa mengintervensi maskapai gitu, untuk bisa tetap on time gitu, untuk bisa membuat penumpang ini lebih nyaman begitu berada di bandara begitu. Bagaimana Pak Kepala terkait dengan hal ini? Jadi kalau bandar udara namanya intervensi itu sebenarnya kami tidak punya kewenangan untuk mengintervensi airline karena kontribusi keterlambatan itu macam-macam kan gitu. Banyak hal dan faktor yang menyebabkan. Yang bisa kita lakukan adalah itu menentukan slot time-nya mereka. Nah, slot time ini tidak saja bandar udara yang menentukan, tetapi Airnav Indonesia juga menentukan, sehingga ini mempertimbangkan kapasitas ruang udara, kapasitas landasan, kapasitas apron dan kapasitas terminal. Nah, dari situlah kita harus mengantisipasi. Bagaimanapun juga konsumen utama kita adalah airline. Dan begitu airline itu terkendala, tentunya imbasnya kepada layanan kepada penumpang. Betul. Nah ini sangat dekat sekali ya. Nah, memang banyak sering terjadi penumpang yang memang sudah menunggu, katakanlah itu bahkan berjam-jam mungkin ya. Karena technical reason ataupun karena cuaca, yaitu kita harus bisa mengedukasi masyarakat, calon pengguna jasa transportasi udara, dan itu fungsi kami, fungsi airline itu juga harus selalu melakukan edukasi di medsos. Jangan salah kaprah Pak ya, nanti orang bandara yang dimarahin, diomelin itu. Ini gimana sih bandaranya nggak beres ini, nggak itu ya. Sasarannya memang itu. Tapi itu adalah makanan kita sehari-hari. Dan harus legowo Pak ya, sabarnya harus diperluas, lapang dada gitu Pak Kepala. Dan memang ini arahan Pak Menteri, arahan Pak Dirjen kepada kami di lapangan, harus tetap menjalani pelayanan dengan humanis, dan kalaupun ada fasilitas kami yang trouble, bisa saja kita sudah siap, tapi kadang-kadang suka ada trouble, ya kita juga harus bisa menjelaskan secara gamblang kepada penumpang supaya penumpang sendiri bisa tenang. Nah, yang menjadi resah itu karena tidak ada penjelasan. Bisa nggak Pak Kepala kalau orang bandara, ini bukan urusan kami, tolong jangan menyalahkan kami gitu. Apakah teman-teman SDM di bandara ini juga harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada penumpang bagaimana porsi mereka yang tentunya jauh dari yang disangkakan begitu? Iya. Jadi saya sebagai kepala bandar udara itu diberikan mandat oleh Menteri Perhubungan dengan IM 9 sebagai single accountable. Single accountable ini adalah fungsi koordinasi di antara stakeholder terkait untuk pengoperasian penerbangan, seperti airline, kemudian ground handling, Airnav, BMKG, dan Lanut. Sekarang ada Lanut juga. Saya berfungsi mengkoordinasikan, sehingga pada item-item atau unit-unit itu yang terjadi permasalahan, maka saya mengingatkan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya ada delay yang tidak ada informasi, tentunya nanti teman-teman kami di unit layanan di terminal akan mengingatkan kepada airline, tolong diingatkan, karena itu fungsinya mereka. Baik. Atau bahkan Pak Kepala bisa dong angkat telepon ke maskapai, ini gimana sih kok nggak ada penjelasan gitu, bisa Pak Kepala? Betul, bisa. Apabila
terjadi sesuatu di lapangan yang kemudian tidak bisa terkendali, maka tugas saya sebagai single accountable akan turun tangan langsung untuk ini. Makanya setiap angkutan lebaran, masa angkutan lebaran maupun masa Nataru, itu ada himbauan dari pimpinan, Menteri Perhubungan dan Dirjen, semua kabandara atau GM yang selama masa angkutan lebaran itu tidak boleh meninggalkan tempat. Nah, itu fungsinya untuk itu. Sehingga kami dalam melayani penumpang bisa lebih optimal. Baik. Itu jadi bisa sampai nginep-nginep di bandara dong berarti di kantor? Oh, bukan seperti itu. Oh enggak ya? Tetap pulang ya berarti Pak Kepala ya? Iya, artinya selama ada operasional prosesnya, saya tidak boleh cuti. Oke, baik. Boleh cuti. Nah, tetap harus di tempat ya. Itu perintah Pak Menteri Perhubungan, Pak Dirjen. Iya. Karena memang ya saya selama jadi pegawai negeri pun di perhubungan yaitu jarang pulang kalau lebaran. Ya. Mau tidak mau harus melayani masyarakat. Baik. Nah, ini terkait tadi masalah lobby katakanlah, bagaimanapun juga tadi Pak Kepala sudah bilang bahwa sebenarnya klien dari bandara itu adalah maskapai. Begitu. Artinya kalau terjadi mungkin ada keterlambatan dan lain sebagainya yang mungkin bahkan tanpa penjelasan begitu, artinya Pak Kepala bisa saja untuk kemudian berkomunikasi dengan maskapai untuk bisa meminta kejelasan begitu. Nah, ini juga kondisinya agak-agak apakah memang harus lobby yang manis, elegan begitu, karena sekali lagi maskapai adalah klien dari bandara begitu. Dan di sisi lain juga ini pelayanan gitu. Nah, kan harus juga ada di sisi penumpang begitu. Nah, gimana nih caranya? Ya, sebenarnya bukan lobby, Pak. Semua yang pelayanan yang ada di bandar udara, baik dari sisi bandar udara, dari sisi airnav, dari sisi airline, itu ada SOP yang mengacu kepada peraturan Menteri Perhubungan yang terkait dengan masalahnya apa. Nah, kalau untuk masalah delay management itu memang sudah punya aturan main untuk delay management. Apabila terjadi delay 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai dibatalkan, itu ada kompensasi dari airline yang harus diterima oleh penumpang. Nah, dan itu wajib. Nah, kami sebagai operator bandar udara juga turut membantu memfasilitasi airline katakanlah untuk percepatan pelayanan bisa saja. Nanti dari unit pelayanan biasanya berkoordinasi dengan airline yang menyediakan, terus kita sambil kalau dari personilnya mereka juga kurang, katakanlah kita bisa membantu. Fungsinya hanya sebatas koordinasi seperti itu. Jadi kalau dibilang lobby, tidak ada lobby. Jadinya kesannya kok kayak agak arahnya aneh ya Pak ya, kalau misalnya lobby koordinasi mungkin lebih benarnya gitu ya. Karena semua sudah punya SOP dan ada standar yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan. Masing-masing punya rules yang dipegang dan tentunya rules itulah yang harus dijalankan begitu ya. Secara konsisten. Baik, Pak Kepala, kalau kita bicara bandara, selain mungkin sebagai tempat begitu ya, menjadi tempat untuk klien di mana hal ini adalah maskapai, kemudian juga tempat bagaimana para penumpang berkumpul, menunggu dan lain sebagainya. Ada nggak sih hal-hal lain yang mungkin juga jadi, mohon maaf, core business dari bandara yang bisa dijalankan bandara untuk bisa semacam itulah, semacam core business gitu. Apakah ada yang dijual mungkin begitu selain pelayanan tentunya? Iya, baik. Saat ini sejak tahun 2011 ya. 2011 kebijakan bandar udara, khususnya untuk yang bandar udara di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kalau di bandar udara yang di bawah BUMN kan udah jelas mereka bandar udara yang diusahakan. Nah, yang di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan sudah memberikan banyak status bandar udaranya
yaitu dengan BLU, Iya. Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum. Di sini fungsinya adalah untuk membantu keuangan APBN, ya kekuatan APBN dengan memberikan status fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yaitu BLU tadi. Otomatis kalau dengan BLU cost recovery yang kita lakukan yaitu dengan pendapatan dari hasil usaha. Namun pendapatan yang nirlaba. Untuk pertama untuk peningkatan kinerja personil, yang kedua juga untuk peningkatan kinerja fasilitas. Baik. Nah, tadi agent tanyakan, betul kami tidak saja layanan untuk penumpang dan barang, ya kan. Lazimnya memang di undang-undang itu adalah tugas kami adalah melakukan pelayanan terhadap penumpang dan barang. Tapi saat ini dengan adanya skema BLU, kami juga harus mengoptimalisasikan aset. Betul. Aset tersebut akan menghasilkan dana, akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan itu bisa bermacam-macam. Jadi ada pendapatan aero dan pendapatan non aero. Non aeronya inilah seperti tenan-tenan, kemudian aset kami yang memang tidak dimanfaatkan kita sewakan untuk fasilitas misalnya perhotelan ataupun fasilitas lainnya yang menunjang pengoperasian penerbangan. Seperti itu. Jadi itu adalah pendapatan kita untuk recovery, dan itu kita diawasi oleh Kementerian Keuangan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kemudian kita diawasi setiap tahun juga oleh BPK dan Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Baik. Jadi kalau disebut core business bukan jual tiket kayak calo ya Pak ya, artinya kalau tiket memang hanya airline. Hanya airline yang menyiapkan gitu ya. Dan mungkin kalau bisa dapat lebih cepat karena memang aksesnya jauh lebih cepat nih teman-teman kalau di bandara ya. Nah kadang-kadang ini masyarakat ada orang bandara nih yang bisa katanya nih habis nih tiketnya. Tanya deh sama orang bandara, sebenarnya nggak ada kaitannya ya kan. Artinya kan ini yang menyiapkan maskapai. Cuman kenapa bisa lebih cepat bisa dapat ya mungkin saja karena aksesnya lebih cepat karena tempat kerja dia gitu ya kan. Ya sebenarnya begini Pak, sistem reservasi tiket saat ini itu semuanya sudah by digital online. Tidak ada rekayasa yang bisa dilakukan oleh oknum. Betul ya. Kami juga memerintahkan kepada semua jajaran kami di Bandar Udara harus membantu dalam arti misalnya kalau mereka membutuhkan tiket karena mereka awam kita fasilitate saja, silakan ke airline. Kalaupun arahan misalnya suruh tunggu di bandara itu arahannya airline. Bagaimana kondisi yang sampai last minute mungkin ada yang cancel itu bila masuk. Tapi sebenarnya kalau yang dijual oleh airline itu memang begitu sudah seat terpenuhi full, kalau ada yang cancel itu otomatis itu sistem yang berjalan. A, B, C, D. Begitu. Ini urutan yang A ini yang naik kalau ada yang cancel seperti itu. Jadi sudah ada ininya ya, sudah ada prosedurnya lah begitu, ada mekanismenya. Kami sejak 2011 Kementerian Perhubungan mempunyai kebijakan untuk meniadakan atau menghindari oknum calo, oknum calo. Nah itu untuk kenyamanan penumpang. Kemudian teman-teman ini juga di lapangan bisa bekerja dengan baik tanpa ada dirisuhin dengan hal-hal yang oknum tersebut di luar tupoksi itulah ya artinya. Baik, Pak Kepala, tadi kita sudah banyak bicara terkait dengan posisi atau eksistensi dari Bandara Juanda sendiri gitu. Sekarang saya mau beralih, artinya sebelum Pak Kepala ada di Bandara Juanda bertugas gitu ya, di mana lagi pernah bertugas? Mungkin pengen tahu deh jejak karirnya seorang Pak Kepala di Kedirgantaran begitu kali Pak ya, boleh dong? Ya saya dilahirkan dari Pendidikan dan Latihan Penerbangan Indonesia Curug tahun 90 lulus. Saya sebagai profesi komunikasi penerbangan. Komunikasi penerbangan, bukan nerbangin pesawatnya ya Pak ya? Bukan ya, komunikasi penerbangan. Yang mengatur
jalannya komunikasi penerbangan antara bandar udara dengan pesawat udara. Kemudian saya pun sebagai ATC, sebagai Air Traffic Control, yang profesi saya di situ yang mengatur lalu lintas penerbangan. Itu karir saya dari 90 sampai tahun 2000. Yang biasa kita dengar kalau di kokpit ada pilot lagi komunikasi itu dengan menara ETR itu ya. Iya. Oke. Itu profesi saya. Setelah tahun 2000 saya pindah ke kantor pusat. Saya sebagai regulator di sana. Tentunya yang ngurusin masalah penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbangan. Wow. Iya. Itu tugas penting loh Pak Kepala. Iya. Nanti kita bahas tentang itu ya. Kemudian ya memang fungsi kementerian itu kan adalah fungsi regulator. Iya betul. Fungsi Membuat rules lah ya. Untuk keteraturan di lapangan. Nah, karir saya 2011, dari sejak itu 2011 saya lari ke sebagai pejabat di eselon 4 di Direktorat Bandar Udara. Awalnya saya di Direktorat Keselamatan Penerbangan, kemudian saya di Direktorat Navigasi Penerbangan sebagai inspektur saja, kemudian di Direktorat Bandar Udara sebagai kepala seksi eselon 4 kurang lebih 4 tahun. Itu di Jakarta ya. Kemudian eselon 3 saya promosi sebagai kepala bidang pengoperasian bandar udara dan pengawasannya di kantor otoritas bandar udara Makassar. Baik, di Makassar. Jadi kota-kota besar banyak ini. Iya, saya di kota-kota besar. Setelah itu saya balik lagi ke Jakarta, kurang lebih 5 bulan di Makassar. Saya balik ke Jakarta sebagai Kasubdit, Kasubdit pengusahaan, penyelenggaraan dan pengusahaan bandar udara. 3 tahun kemudian saya juga dipromosikan. Itu sebelumnya saya pindah ke Direktorat Keamanan, ya, Direktorat Keamanan. Terus saya balik lagi ke Direktorat Bandar Udara. Terus saya balik lagi ke Makassar. Makassar balik lagi 5 bulan, balik lagi ke Jakarta sebagai Kasubdit di Direktorat Navigasi Penerbangan. Navigasi penerbangan kurang lebih 2 bulan saya dipindahkan ke Direktorat Keamanan Penerbangan. Agak cepat ya Pak ya peralihannya ya. Iya. Keamanan di Direktorat Keamanan sebagai Kasubdit standar juga. Nah, di sini saya juga belajar masalah keamanan penerbangan yang basic saya sebenarnya seorang safety. Nah, saya harus belajar sebagai aviation security program. Jadi di situ saya memprogramkan masalah-masalah keamanan penerbangan. Nah, setelah itu saya promosi ke eselon 2 sebagai kepala kantor otoritas di Medan, kurang lebih 1 tahun 11 bulan. Nah, dari situ dipindah lagi saya ke kantor otoritas Makassar wilayah 5 sebagai kepala kantor. Terus 6 bulan saya di situ. Saya kemudian dikasih amanah lagi ke sebagai Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Jadi sebagai direkturnya yang dulu pernah saya sekolah di situ. Nah, jadi alumni ya. Lumayan lama, saya kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Nah, setelah itu saya pindah karena di situ ada penurunan klasifikasi jabatan. Saya harus pindah karena saya udah eselon 2, harus pindah. Nah, sementara saya diamanahkan untuk menjadi Kepala Distrik Navigasi kelas 1 di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Surabaya. Agak jauh nih yang terakhir, agak jauh. Dari udara lompat ke laut ya. Lompat ke laut. Ya. Nah, tapi dengan bidang yang sedikit sama dengan udara. Masih tentang security. Tentang navigasi. Tentang navigasi. Background saya kan navigasi ya. Jadi hampir sama lah. Hampir sama. 3 bulan lah saya di Tanjung Perak, Surabaya. Baru ke Juwata Tarakan. Ya, ini agak perjalanannya agak berlika-liku ya. Cepat banget gitu dan saya melihat memang teman-teman yang berkarir di bidang ke bandar udaraan ini jarang sekali yang belum sempat rasanya menghela nafas begitu udah harus pindah ke sini, harus pindah ke situ gitu, karena ini memang penyegaran struktur dan lain sebagainya, kemudian belum lagi pangkat dan golongan tentunya juga nanti akan ditempatkan sesuai dengan pangkat dan golongannya begitu.
Jadi kalau dilihat kan hampir sebagian besar Pak Kepala ini ada di kota-kota besar gitu. Iya. And then sampailah di Kota Tarakan yang terbilang pulau kecil begitu ya, yang meskipun hiruk pikuknya memang terasa begitu. Tapi kan ini agak berbeda nih suasananya. Saya yakin mungkin jawaban Pak Kepala sama saja. Yang penting itu tugas, saya akan jalankan amanah itu begitu. Tapi secara pribadi saya pengen melihat POV-nya Pak Kepala, melihat Bandara Tarakan ini banyakkah permasalahan-permasalahan yang sama mungkin seperti di kota-kota besar di bidang kebandaraan atau seperti apa Pak Kepala? Iya, pada umumnya sih sama. Sama saja ya. Sama. Dan itu tergantung dari bagaimana pimpinan fokus terhadap tugas-tugasnya, ya. Itu yang memang harus dijalankan oleh seorang pimpinan. Ya. Kenapa kita dapat amanah di situ? Tentunya pilihan pimpinan juga yang memang harus kita jalankan dengan baik. Hal-hal yang menjadi permasalahan harus segera diselesaikan. Kalaupun harus berkoordinasi dengan eksternal, yaitu misalnya pemerintah daerah, baik Pemprov maupun Pemkot, kita harus melakukan sinergisitas dengan mereka-mereka dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu wajib, Pak. Wajib. Kemudian dengan stakeholder lainnya juga kita wajib, karena fungsi atau peran bandar udara ini kan peran yang cukup tinggi ya terhadap perekonomian daerah. Betul. Maka saya nggak bisa berjalan sendiri. Itu yang harus dilakukan. Jadi dimanapun tempatnya, ya kalau level eselon 2 tuh rata-rata ya di bandara-bandara besar Pak. Ataupun kalau kantor-kantor otoritas itu ya pasti kantor otoritas semuanya eselon 2. Ada yang eselon 3 juga ada. Itu kita punya 10 kantor otoritas. 5 diantaranya adalah eselon 2. Dari mulai Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Bali. Nah itu yang eselon 2. Berarti level-level kami itu yang muternya di situ. Ya kalau untuk di kantor otoritas. Tapi untuk di luar itu ada Padang yang eselon 3 ya Pak. Padang, kemudian Manado, Balikpapan, Manokwari, dan Merauke, itu eselon 3. Tapi mereka punya kewenangan yang sama dengan kantor otoritas bandar udara kelas 1 yang eselon 2. Seperti itu. Baik. Jadi memang apapun itu namanya tugas, kemudian amanah begitu ya. Usahanya ya adalah untuk bisa menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan tentunya juga berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk juga pemerintah daerah di situ. Nah, ngomong-ngomong masalah sinergi dengan pemerintah daerah ini kan memang jadi satu hal yang wajib untuk dilakukan gitu, karena bagaimanapun keberadaan bandara ada di kota di mana pemerintah daerah juga punya hak dan wewenang di situ begitu. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan, ada nggak kendala-kendala yang ya agak susah ya untuk bisa dikoordinasikan begitu, bisa dituangkan mungkin Pak Kepala? Ya sebenarnya bukan susah ya, karena masing-masing punya prosedur. Betul. Pemerintah daerah punya prosedur, kami juga punya prosedur, sehingga itu disitulah yang harus peran kita sebagai pimpinan harus bisa melakukan koordinasi yang erat dengan mereka-mereka itu. Betul. Ya, beliau-beliau ini juga punya kewenangan yang terbatas juga. Jadi pada dasarnya kami kalau mempunyai masalah seperti itu, kami harus punya target Pak, penyelesaian. Nah, target penyelesaian tentunya juga kita melihat kewenangan dari pemerintah daerah. Contoh misalnya Pak, kami dalam rangka untuk meningkatkan layanan di bandar udara, kita melakukan pembenahan area supaya kenyamanan di bandar udara ini bisa tetap terjaga. Nah, itu tentunya kami dengan pemerintah daerah, khususnya Kepala Dinas Perhubungan Daerah, kita melakukan koordinasi yang cukup baik dengan beliau-beliau. Aman aja selama ini Pak ya? Alhamdulillah aman dan ya familiar lah. Begitu juga dengan Lanut, karena Lanut kan istilahnya enclave militer yang nebeng di sipil. Kita juga harus punya sinergisitas dengan Lanut, di mana Lanut punya fungsi pertahanan negara yang harus kita pahami dan kita maklumi kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh mereka, dan kita mengakomodir semua kegiatan tentunya dengan menjalankan PKS yang harus kita miliki. Dengan institusi lain juga sama, misalnya dengan BNN, kami juga melakukan PKS. Dengan BNN sinergisitas membantu pencegahan peredaran narkoba. Seperti itu, yaitu yang kita lakukan, Pak. Baik. Dan rasanya kalau tadi ngomong masalah banyak kasus terjadi di bandara, salah satunya yang ada hubungannya dengan peredaran obat-obatan terlarang, hampir jarang sudah kita dengar begitu ya. Meskipun ada 1-2 kasus-kasus besar yang mencuat begitu, tapi paling tidak kesiapan dari bandara, mungkin juga dengan fasilitas canggih yang mungkin sekarang sudah ada di bandara. Apakah itu juga dimiliki Bandara Juanda kita, Pak? Ya, jadi kalau untuk khusus narkoba, kita tidak punya fungsi di situ, Pak. Kami membantu BNN. Hanya membantu BNN gitu ya. Jadi aviation security personil kita itu diajari oleh teman-teman dari BNN memprofiling barang maupun orang. Baik. Itu saja fungsinya. Sehingga kalau peralatan kami tentunya lebih lebih kepada barang berbahaya dalam penerbangan. Ya, betul. Jadi misalnya ada logam, ada eksplosif, gitu kan. Itu yang kita deteksi. Nah, kalau obat-obatan termasuk narkoba itu ya jalan aja, karena tidak membahayakan penumpang yang lain begitu. Kan? Maka dari itu kami melakukan sinergisitas dengan BNN, membantu supaya BNN juga supaya peredaran ini juga bisa kita cegah dari sisi bandar udara. Walaupun bandar jarang sekali, Pak, jarang sekali, dan mungkin kalau dibilang lolos itu berarti ya bukan karena ini ya, tapi modus operandi baru yang mungkin kita juga nggak tahu karena kita bukan di situ. Tapi semakin cerdas ya, Pak, kayaknya ya. Modus-modusnya semakin beragam gitu. Ya kami tentunya sangat perhatian juga karena ini kan fungsi pemerintah. Sama-sama kita vertikal dari kantor pusat untuk membantu semampu kita sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Baik. Saya kira ada SDM dari bandara, katakanlah kayak aviation security. Iya, itu yang biasanya juga dibekali dengan pelatihan gitu, ngelihat orang jalan udah kelihatan nih kalau udah gestur atau body language yang agak aneh-aneh, kena nih gitu. Ini kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu. Mungkin kalau itu sekedar itu, Pak, ya. Tapi kalau untuk tahu dia bawa apa, jenis apa, dengan ada alat khusus mungkin tidak. Ya gitu ya. Saya pikir ada alat khusus yang bisa mendeteksi, oh ini ada barang haram nih gitu, ada, Pak, ya. Jadi memang kebanyakan memang BNN yang lebih punya ranah itu dan kegiatan itu, dan ini yang berarti sinergitasnya yang berhasil antara bandara dengan pihak BNN atau pihak ketiga tadi. Baik. Pak Kepala, kalau lihat sebagai leader ini kan juga ada privilege begitu, artinya enak nggak sih, Pak, jadi pimpinan di bandara begitu? Selain dia sebagai orang awam kalau ngelihat pilot itu luar biasa gitu ya sosoknya begitu, dan ini kan nggak terlepas juga kalau kepala bandaranya siapa nih gitu. Nah itu gimana sih, Pak, rasanya gimana? Membanggakan kah atau ya biasa-biasa aja gitu? Saya pengen tahu point of view-nya seorang Pak Agustono ini seperti apa menjadi leader di bandara. Ya, bagi saya, Pak, bagi saya pribadi, namanya amanah, jabatan itu kan amanah. Betul. Ya kita tidak jumawa, nggak boleh tepuk dada begitu, Pak, ya. Dalam diri saya selalu, saya ini pelayan masyarakat, bukan penguasa ya. Nah, sehingga saya harus tahu permasalahan-permasalahan detail, dan saya harus turun ke bawah. Ego daripada seorang pejabat dalam diri saya harus hilangkan, karena percuma kalau saya ego, berarti kan saya hanya mengandalkan struktur di bawahnya. Betul. Jadi kami selalu melakukan rapat staff dengan para staff, dan saya pun dari mulai tukang sapu sampai ini saya harus mengamati di bawah. Gitu, Pak. Diri saya seperti itu. Saya selama menjabat sebagai
kepala kantor, saya selalu seperti itu. Kan ada nanti sebagian yang bisa membantu Bapak sebenarnya, tidak Betul. harus Bapak turun sendiri. Betul. Gitu. Dalam posisi saya seperti di kantor tidak ada surat dan sebagainya, karena saya adalah kepala kantor kepala kantor penyelenggara bandar udara, tentunya sistem saya harus saya cek juga setiap hari. Oke, Ya, termasuk itu. termasuk sampai di bawah. Jadi kalau ada keluhan-keluhan di bawah, saya tinggal tanya sama yang berkewenangan, kenapa ini seperti apa, seperti apa. Itu yang saya lakukan, Pak. Karena kalau tidak seperti itu, nanti ada laporan dari masyarakat ataupun netizen yang mengamati bandar udara, terus tiba-tiba lapor ke pimpinan kami yang lebih tinggi, saya nggak tahu. Wah, ini itu bahaya nih. nggak baik. Jadi Pak Menterinya aja kerja sampai tidak lihat waktu. Pak Dirjennya sama. Masa saya enak-enakan? Mau enak-enakan aja, yang atas juga kerja keras, Pak ya. Ya, maka dari itu ya saya pun harus membantu Pak Dirjen, Pak Menteri dalam hal terkait performance daripada layanan bandar udara. Baik, Gitu. baik. Tapi Pak Kepala, kalau kita runut dari awal, sebenarnya cita-cita nggak sih dulu mau kerja di apa namanya di Kerdirgantaraan gitu? Mengalir. Dulu cita-citanya apa Pak Kepala? Saya cita-citanya jadi penerbang memang. Memang jadi penerbang waktu itu. Nah, pada saat itu kan masuk Curug ya, rezekinya harus masuk ITC. Oke, tapi ternyata tetap di Curug, cuman memang nggak jadi pilot gitu, tapi tetap kerjanya di udara. di udara gitu. Di bidang kenavigasian. Kenapa tertarik? Apakah ada influence di sekitar gitu, atau kerabat atau keluarga yang juga kerja di bidang yang sama begitu, atau gimana? Saya didorong oleh sepupu saya pada waktu itu. Sepupu saya itu masuk Curug Pilot? 3 kali, ya mau masuk pilot 3 kali nggak lulus. Nggak lulus. Terus saya diajaklah sama beliau, diajak ke beliau, terus saya melakukan ikut tes. Alhamdulillah dari tahap ke tahap kok lulus gitu kan. Cuma pada saat untuk penerbang, orang tua saya nggak setuju, ya saya lari ke jurusan komunikasi penerbangan itu. Baik. Nah ini juga jadi sebenarnya cita-cita anak untuk ada di kerja di Dirgantara itu kan dulu itu menjadi hal yang paling membanggakan begitu ya, hal yang paling rasanya tuh wow gitu. Tapi sekarang banyak orang tuh, jangan nak, kalau jadi pilot itu bahaya, resikonya luar biasa, banyak kecelakaan pesawat, ya nggak sih, ya kan? Jadi sekarang orang tuh sudah mulai dokter aja deh ya gitu, atau enggak minimal apa kek gitu, jangan pilot deh karena. Nah ini kebetulan karena Pak Kepala kan bidangnya itu kan navigasi, tentunya ada juga bidang keselamatan dan lain sebagainya begitu. Apakah memang sekarang anak-anak udah bergeser nih ceritanya? Jadi pilot itu nanti dulu deh kalau sudah yakin gitu. Gimana Pak? Sepertinya tidak seperti itu. Kami kan selalu mengedukasi ya. Saya pernah berpengalaman tadi sebagai direktur di Politeknik Penerbangan di Curug. Ternyata antusias dari masyarakat atau anak-anak muda sekarang ke pendidikan penerbangan itu juga cukup banyak. Cukup banyak. Masih tinggi ya. Masih tinggi. Dan semua profesi pasti ada resikonya. Pilot juga nggak bisa kerja sendiri tanpa ATC. ATC nggak bisa kerja sendiri sama teknik listrik. Nah, teknik listrik juga nggak bisa kerja sendiri tanpa adanya misalnya teknik radio dan sebagainya yang mendukung. Jadi semuanya adalah satu keterkaitan yang menjadi satu sistem untuk menjalankan pengoperasian. Kalaupun jadi misalnya selain dari profesi di penerbangan, ya jadi dokter katakanlah, melihat kan orang pertama kali melihat cuannya, betul, pendapatannya. Ya risikonya masing-masing sama. Jadi dokter pun ya sama juga, kalau kena penyakit juga koid ya. Jadi dimanapun mengintai apapun profesinya gitu ya. Jadi kecenderungan untuk berprofesi sebagai profesi di penerbangan cukup banyak, ya cukup banyak. Jadi kami di BPSDM itu selain yang dibutuhkan oleh pemerintah, kami juga menerima mahasiswa-mahasiswa yang
memang ingin berkarya di penerbangan, tidak mesti di pegawai negeri. Iya, dan tidak hanya sebagai pilot ya Pak ya, Betul. tapi juga banyak bidang-bidang lain seperti bidang yang tadi ditekuni oleh Pak Kepala di bidang navigasi Pak ya. Iya. Nah, ini yang paling mumpuni ilmunya di situ kita. Nah, kalau kita bicara tentang navigasi Pak Kepala, ini kan sebenarnya hitung-hitungan ya, dan tidak ada yang pasti sebenarnya gitu. Kalau ini kaitannya adalah keamanan di udara begitu. Apakah sometimes hitung-hitungan itu juga bisa meleset? Ya, ini kalau bicara masalah safety, tentunya kita punya barrier-barrier yang harus dipatuhi, ya Pak ya, patuhi. Jadi seorang pilot juga membutuhkan kecerdasan dan kecepatan dalam melakukan pengambilan keputusan. Makanya nggak gampang jadi pilot. Iya, begitu juga ATC yang mengatur Yeah. seluruh pesawat udara yang ada di luar udara. Betul, ya. betul. Semuanya ada perhitungannya. Makanya masuk ke perguruan tinggi di penerbangan ini itu ya tentunya mempunyai basic eksak yang harus bisa dipenuhi. Iya, harus kuat eksaknya ya, kuat hitung-hitungnya gitu ya Pak ya. Nah kalau belajar tentunya manual ya, hitung-hitungan. Tapi di dunia penerbangan saat ini itu semuanya sudah canggih ya teknologinya, sudah, bahkan kita sudah dibantu dengan sistem Global Navigation Satellite System dan menggunakan surveillance untuk pengamatan, untuk pengaturan lalu lintas udara itu juga sudah tidak manual lagi dengan alat-alat bantu navigasi yang ada di bawah, di ground, tapi juga bisa langsung dengan satellite. Jadi menentukan angin, berapa kecepatan angin dan sebagainya itu gitu. udah dikoreksi langsung sama kalau di pesawatnya, ya mereka pesawatnya udah canggih-canggih Pak sekarang. Dan dia tinggal pilotnya saja memonitor proses daripada bernavigasinya benar atau tidak nih. Nah itulah fungsi pilot di situ. ATC-nya juga begitu. ATC-nya juga sekarang sudah menggunakan radar dan perpanjangan pengamatannya itu sudah menggunakan ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast, sehingga tidak ada lagi ruang udara yang tidak terkontrol. Semuanya bisa dikontrol dengan baik. Dari mulai terbang, dari mulai dia start engine sampai dia terbang sampai dia tiba di tempat itu tidak ada daerah yang tidak terkontrol. Sehingga bisa dinamakan kalau moda transportasi udara itu adalah moda transportasi yang paling safety, mudah dan selamat begitu ya. Selamat. Nah, seperti itu. Karena tidak ngicek bumi ya. Iya, betul. Baik, dan Pak Kepala, yang ini juga kita harus rubah mindset semua masyarakat ya, termasuk saya sebagai orang awam begitu. Pada saat kita sudah mengudara begitu ya, kemudian sampai ke tujuan dengan selamat, wah hebat pilotnya gitu. Ternyata bukan pilotnya aja yang hebat, tapi juga teman-teman yang ada di ATR ini juga harus ini juga harus diperhitungkan begitu, karena mereka juga ikut menjadi pemantau, kemudian juga pengontrol sampai akhirnya si pesawat ini bisa sampai dengan selamat tentunya. Dan ini memang ya juga kelihayan pilot begitu, tapi juga tidak melulu gitu, tapi juga banyak pihak yang membuat akhirnya kita bisa selamat sampai di tujuan, bertemu dengan keluarga gitu ya kan. Nah, baik Pak Kepala, kita sudah sampai di segmen akhir dari ruang interogasi. Saya pengen tahu, ada pasti kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan as a leader sebagai kepala PBU Bandara Juanda Tarakan, susah dan senang itu pasti ya. Kalau senangnya saya nggak mau tanya deh gitu. Artinya seperti tadi apa yang disampaikan Pak Kepala, bahwa mungkin ada hal-hal yang menyenangkan bekerja atau menjadi punya wewenang di Bandara Juanda Tarakan. Tapi ada pastinya hal-hal yang membuat Pak Kepala ada di titik-titik terendah mungkin selama mengoperasikan dalam tanda kutip Bandara Juanda ini menjadi lebih baik, nyaman untuk penumpang, nyaman untuk maskapai as a client gitu. Apa hal yang membuat Pak Kepala hampir tidak kepikiran ada hal-hal semacam itu? Ya, tentunya manusia kadang ada saja hilafnya, ya, yang artinya lepas dari kontrol saya. Maka dari itu saya
memposisikan tidak selalu sebagai leader ya yang paling tinggi di situ, tapi juga saya harus bisa merasakan permasalahan-permasalahan yang ada di level bawah. Baik, sampai di situ Pak Kepala, saya potong dulu, maaf. Artinya ada hal-hal yang membuat Pak Kepala kadang-kadang mengelus dada, mengelus kepala mungkin karena saking riwahnya permasalahan tersebut, ada artinya. Sebenarnya terlalu riwah juga tidak. Saya selalu menghadapi masalah itu dengan saya usahakan dengan tenang. Baik. Ya kan? Kita mengkoreksi setiap apa yang sudah kita jalankan itu untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Saya bersama staf selalu melakukan pertemuan rutin, hal-hal yang dirasakan memang akan menjadi potensi hazard buat kita. Nah itu untuk mengurangi beban di saya juga kan, sehingga kapasitas saya sebagai pimpinan saya bisa terbantu dengan mapping yang sudah saya lakukan dan solusinya apa itu yang sudah saya lakukan. Kalau di Juwata Tarakan prinsiply semuanya sudah terbentuk dengan baik ya. Mungkin karena memang kalau kita itu sangat tergantung dengan cuaca ya, walaupun secara teknik operasional kita siap, tapi cuaca ini kan tidak bisa kita hindari. Disitulah yang harus saya selalu waspada. Yang biasa kita hadapi adalah di karakter dari mungkin bukan Tarakan saja, Kalimantan itu masalah air. Iya, artinya laut ya, kemudian kandungan di tanah kita itu juga airnya cukup tinggi. Kita selalu kena kayak rob gitu ya, tapi tidak parah, tapi punya siklus yang harus kita waspadai juga. Nah besok tanggal 29 ini informasi dari BMKG siklus siklus air pasang yang tinggi. Nah maka dari itu resiko-resiko yang harus kita hadapi nanti yang akan kita hadapi itu sudah kita benahi, kita cegah bersama teman-teman. Kita sudah membangun rumah-rumah pompa, kemudian membangun reservoir. Apabila terjadi hal-hal seperti itu, kita bisa mencegah air untuk tidak menggenangi landasan. Ada resapan-resapan yang dibuat biopori dan lain sebagainya begitu Pak ya. Itu salah satu masalah. Kemudian belum lagi ya masalah-masalah umum sebenarnya yang memang menjadi tradisi bagi baik SDM maupun fasilitas. Fasilitas itu masih bisa diakali, itu saya nggak mau. Saya tetap nggak ada akal-akalan nih gitu ya. A B begitu. Karena di dunia penerbangan ini harus presisi. Yes, gitu. Betul sekali, saya sepakat dengan itu. Tadi nggak nginjek bumi. Nggak nginjek bumi, betul sekali. Kalau nginjek bumi kan masih bisa. Oke. Ini ngawang ya artinya ya kalau bahasanya itu. Begitu fail langsung jatuh. Baik, Pak Kepala. Sekali lagi kalau kita bicara tentang bandara, ini sebenarnya dari tadi akhir kapan akhirnya gitu Pak Kepala. Tapi terakhir ini betul-betul terakhir. Kita harus memberikan edukasi kepada pemirsa dalam hal ini penumpang begitu, masyarakat begitu terkait dengan keberadaan bandara. Kadang-kadang kok bandara dikit banget sih maskapainya nih, nggak gimana sih kerja nggak sih kepala bandaranya, kadang-kadang seperti itu, mohon maaf. Tapi disiapin maskapai juga ada nggak nih yang berangkat ya kan, ini juga jadi permasalahan gitu kan. Nah ini yang harus kita edukasi, kita harus rubah ruang berpikir dari masyarakat yang jelas awam gitu, dan kita harus ada di sisi mereka untuk bisa memberikan penjelasan, keterangan sejelas-jelasnya gitu. Kadang-kadang ini pastinya membuat siapapun dia yang menjadi leader, dan saat ini adalah Pak Agus begitu, di situ ngelus dada aja nih, paham nggak sih gitu ya, tapi mau tidak mau tetap harus legowo gitu ya, tetap harus sabar hati, diluaskan kesabarannya gitu.
Dan tentunya saya berharap ada himbauan yang Pak Kepala bisa sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya di Tarakan dan Kaltara, Pak Kepala. Mudah-mudahan ke depan supaya tidak ada lagi opini-opini yang buruk gitu. Media sosial juga seringkali menuliskan tentang hal ini dan itu gitu, yang menyudutkan satu sisi dalam hal ini bandara gitu. Saya pengen Pak Kepala memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat kita yang juga ikut jadi user atau pengguna bandara begitu. Apa yang harus mereka lakukan, harus ada di sisi mereka, di mana mereka berpikir begitu. Saya akan merekam statement ini Pak Kepala, mohon izin untuk bisa saya sebarluaskan kepada masyarakat kita dan khususnya di pemirsa podcast Obsesi. Boleh? Izin Pak. Baik, silakan Pak Kepala. Iya. Baik, untuk menjaga layanan itu dan performance kita dalam melakukan pelayanan, tentunya kita mengacu kepada 3S plus 1C, yaitu safety, security, dan services. Itu harus compliance terhadap regulasi. Nah, untuk memahami regulasi, tidak saja kami sebagai pelayan, tetapi masyarakat juga harus memahami. Nah, dalam hal ini kita punya fungsi safety promotion, security promotion, dan services promotion yang harus disampaikan ke masyarakat sebagai langkah edukasi kepada masyarakat. Nah, kami berharap masyarakat juga dengan adanya edukasi itu bisa memahami dengan baik apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila menggunakan transportasi udara dan apa yang menjadi hak bagi masyarakat apabila menggunakan transportasi udara. Nah, terutama untuk safety, apabila ada arahan-arahan dari petugas di lapangan, itu ya tetap harus dilakukan. Jangan gegabah, misalnya isu bom, itu nggak boleh. Kemudian misalnya ngotak-ngatik fasilitas yang ada di kabin pesawat, itu nggak boleh. Nah, itu mohon tetap diikutin karena ini demi keselamatan bagi kita semua, bukan saja pribadi tetapi semua. Kemudian untuk hal-hal yang lain yang di ground, kira-kira masyarakat walaupun bukan pengguna transportasi udara, untuk hal-hal yang dilarang untuk udara kaitannya dengan mengganggu keselamatan penerbangan, misalnya layang-layang, kemudian laser, itu kami berharap juga bersama-sama pemerintah daerah dan stakeholder terkait, kita melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa itu tidak boleh, karena itu mengganggu pilot dalam melakukan pengoperasian pesawatnya. Nah, hal-hal ini yang perlu dilakukan oleh kami kepada masyarakat. Apabila masyarakat masih belum paham, tentunya kami juga perlu dapat masukan-masukan dari masyarakat melalui edaran-edaran terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan kami. Nah, itu kami lakukan treatment. Oh, ini kekurangan kami di situ. Jadi kami berharap kalau terjadi sesuatu, kami juga berharap kepada masyarakat dapat komplain melalui saluran-saluran yang benar, ataupun kalau di lapangan itu ya bisa melakukan komplain itu dengan tenang, tanpa marah-marah dan anarkis, karena pastinya kami sebagai pelayan masyarakat tidak mungkin akan melakukan penjoliman terhadap penumpang. Seperti itu, Pak. Ya, kami tentunya harus mawas diri tetap, dan apabila terus saja edukasi terhadap masyarakat itu tidak bisa sekali, Pak. Betul. Jadi ya kita terus harus melakukan, dan itulah tugas kami sebagai pelayan masyarakat, tidak boleh merasa bosan ataupun tidak boleh merasa jengah ya terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan. Demikian mungkin pernyataan saya. Ya, tentunya saya sebagai pribadi dan teman-teman yang punya tugas, kami harus selalu melakukan koreksi diri. Baik. Luar biasa nih, artinya juga apalagi kalau namanya pelayan masyarakat menghadapi culture dari masyarakat yang tentunya berbeda-beda di tiap daerah begitu ya. Itu juga jadi sesuatu yang agak gini
manis-manis pahit gimana gitu. Artinya juga harus memang ekstra sabar sebagai pelayan masyarakat menghadapi berbagai kepala yang memang punya pikiran berbeda-beda, tentunya jadi sesuatu yang harus disiapkan mungkin dari awal begitu ya, mentally gitu ya, belum lagi keahlian dan skillnya begitu. Pak Kepala, ini terima kasih banget, such an honor bisa have you here, dan luar biasa cerita-ceritanya hari ini mengalir begitu saja, semuanya tidak ada dusta di antara kita. Semuanya, bahkan Pak Kepala hari ini bawa data ya, artinya kalau misalnya memang dibutuhkan semuanya by data, dan tidak boleh A tetap A, B tetap B, tidak boleh dimanipulasi begitu ya Pak. Sekali lagi ini penerbangan, sekali lagi di dunia penerbangan itu harus redundant. Jadi kalau ada petugas butuh satu, harus ada standby satu. Harus ada standby ada satu. Fasilitas satu, harus standby satu. Apabila satu tidak ada, no go item, berarti tidak boleh dilakukan. Nah, sehingga inilah yang menjadi kiat kami untuk menjaga safety, security, services, dan compliance. Baik. Thank you so much untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi, saya pengen bisa langsung ada di bandara untuk bisa menunjukkan langsung kepada pemirsa dan masyarakat begitu ya. Lewat TV tentunya begitu. Kalau diizinkan nanti kami akan bertandang ke sana untuk melihat bagaimana kesiapan dari, mungkin nanti di arus balik. Bagaimana kesiapan Bandara Tarakan, Bandara Juanda Tarakan terkait dengan arus balik. Tadi kan belum ditanyakan kapan tinggi. Oh ya, boleh ditambahkan. Kapan peaknya ini? Rencana 28 Maret ini itu untuk arus keberangkatan dari Tarakan. Kemudian baliknya kurang lebih tanggal 6 April. Jadi antara tanggal-tanggal segitu itu sudah jadi peaknya begitu lah ya. Kan cuti bersama sampai cuti tanggal bersama, betul. Jadi tanggal 6 tuh kemungkinan besar akan meningkat. Oke, ini jadi sesuatu yang menarik pastinya, dan harus dipublish ke masyarakat terkait dengan hal itu, jadi masyarakat juga bisa melihat, membaca situasi gitu ya, jadi supaya mereka teredukasi dengan baik. Ada tambahan lagi yang lain? Ya, kemarin udah mencapai 1.464 penumpang ya, 1.464 penumpang. Ya, tadi kontingensinya harus kita jaga apabila terjadi lonjakan ataupun cuaca nggak bagus yang mengakibatkan penumpukan penumpang, maka harus kita lakukan kontingensi untuk mengurai penumpang ini sehingga mereka tetap merasa nyaman. Gitu. Tapi kalau kapasitas sudah bisa terbaca, karena kapasitas pesawat udara kan udah jelas ya berapa ininya. Kan kami punya juga 13 parking stand kita punya. Nah itu untuk narrow body-nya saja kita bisa dapat 4 atau 5 yang dalam waktu bersamaan bisa kita tempatkan di fasilitas kami. Untuk yang narrow body ya. Narrow body itu Airbus 320 dan Boeing 737 yang beroperasi sekarang itu narrow body. Untuk yang light aircraft sisanya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kepala. Sehat selalu. Mudah-mudahan sabarnya selalu dilapangkan tambah lebar lagi begitu, karena kita melayani masyarakat sama-sama sebagai pelayan masyarakat begitu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, meskipun kalaupun ada itu bagian dari pekerjaan, resiko pekerjaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Sukses selalu Pak Kepala. Terima kasih. Dan kita akan nantikan part-part selanjutnya untuk ngobrol bersama Anda. Cukup asik Anda hari ini. So we can close this. Terima kasih sampai di interogasi, dan kita akan berlanjut nanti di episode lainnya Pak Kepala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.